Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun alladzi yathuru minan najasati salasatun. Perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis ada tiga. Jadi barang najis bisa menjadi suci itu ada tiga cara. Ada tiga. Yang pertama al-khomru idza takhallalat binafsiha. Al-khomru khomar atau arak apabila dia jadi anggur. Air yang diperah anggur, arak itu berarti ya, apabila telah menjadi cuka. Arak yang menjadi cuka, air perahan anggur, arak bila menjadi cuka itu dengan sendirinya itu menjadi suci. Wajildul mayitati yang keduanya adalah kulit bangkai, kulit binatang yang disamak. Jadi bila ada kulit bangkai itu bisa jadi suci. Kulit bangkai itu dengan cara kulit hewan, misalkan kulit sapi atau kulit kerbau dijemur, dikeringkan, dibersihkan, dijemur sampai kering. Nah, lalu dipakai untuk kulit tas atau untuk wadah air minum kalau zaman dulu. Sekarang kan mungkin dipakai untuk kulit itu ya, bedug ya. Wama soro hayawanan, wama dan semua binatang soro yang telah berubah itu hayawan, itu binatang, hayawanan menjadi binatang. Jadi gimana ya? Semua najis yang telah berubah menjadi binatang. Misalkan ada bangkai anjing. Bangkai anjing itu mengeluarkan hewan. Misalkan belatung. Nah, belatung itu yang keluar dari bangkai tersebut tidak haram atau tidak najis. Tetapi kalau bangkai anjingnya ya najis, itulah contohnya. Paslun satu salah satu macam-macam najis. Pasal ini menjelaskan tentang macam-macam najis. Mughaladotun wa mukhafafatun wa mutawassitotun. Jadi najis itu ada najis mughaladoh. Yang pertama najis mughaladoh artinya najis besar, yaitu najis anjing, najis babi, atau yang lahir dari salah satunya anjing dan babi, anak-anaknya anjing dan babi. Wa mukhafafatun, dan kedua ada najis muapapah, najis ringan. Muapapah itu yaitu air kencing bayi yang tidak makan atau belum makan selain susu dari ibunya, selain air susu ibu, dan umurnya belum sampai dari 2 tahun. Itu najis muapapah, najis air kencing bayi yang belum makan barang apapun kecuali air susu ibu dan umurnya belum sampai kepada 2 tahun. Yang ketiga wa mutawassitotun, ada najis mutawassitoh. Najis mutawassitoh yaitu semua najis yang selain dua yang di atas. Selain najis mughaladoh dan najis muapapah, selain najis anjing dan babi, dan salah satunya dari anjing dan babi, dan selain najis bayi, air kencing bayi yang belum makan apa-apa, itu semua najis yang ada selain yang dua itu disebut najis mutawassitoh gitu. Sekarang kita berbicara cara mensucikan najis-najis di atas. Pasun al mughaladatu tathuru bisab'i ghusalatin. Cara menyucikan najis mughaladoh atau najis yang besar, menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali bisab'i ghusalatin. Ba'da izalati ainiha. Menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Ahaduha idahunna biturabin. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang benda yang najis. Jadi kita buang dulu benda najisnya. Misalkan ada berak anjing, kita buang dulu berak anjingnya sampai bersih. Sesudah dibuang berak anjingnya, kita basuh dengan air 5 kali. Misalkan basuhan yang ke-6 dicampur dengan debu atau tanah atau lumpur, lalu kita basuh 2 kali 3 kali setelahnya sampai 7 kali dengan air lagi. Itu cara membersihkan najis mughaladoh. Yang kedua najis mukhafafah. Wa mukhafafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al qalabati wa izalati ainiha.
Najis ringan atau najis mau apa? Cara menyucikannya dengan memercikan air atau menyiramkan air secara menyeluruh dan menghilangkan air yang najis. Jadi misalkan ada kencing, kan najis mau apa itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, baru minum air susu ibu. Jadi cara mensucikannya dengan misalkan di baju kita cukup dengan terkena kencing air bayi, cukup dengan membasuh baju tersebut 1 kali basuhan sampai udah sampai merata gitu, sampai tidak terlihat lagi rupa najisnya tersebut. Yang ketiga, wa mutawasitatu tanqasimu. Najis mutawasito itu najis yang pertengahan. Itu terbagi pada 2 bagian. Tanqasimu ila qismaini, terbagi kepada 2. Ainiyatin, yang pertama ada najis ainiyah, mutawasito ainiyah, wa hukmiyatin, dan yang kedua ada najis mutawasito hukmiyah. Al ainiyatu, adapun najis ainiyah dan mutawasito ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun. Pala buda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis mutawasito ainiyah itu najis yang masih nampak warna, bau atau rasanya. Jadi najis yang kelihatan warna, rupa, dan baunya. Maka cara mensucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada itu. Jadi di mana-mana sudah terbuang atau sudah tidak ada warna, rupa, dan rasanya, berarti tempat itu sudah tidak ada najisnya. Itu contoh najis mutawasito ainiyah. Ada lagi mutawasito hukmiyah. Wa hukmiyatu allati la launun laha wala rihun wala ta'mun laha wa yakfi jaril ma'i alaiha. Jadi najis hukmiyah itu yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, dan rasa. Jadi najis itu tidak ada rupa, rasa, dan baunya. Jadi cara membersihkannya itu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Begitulah cara mensucikan najis mughaladoh, mukhafafah, dan mutawasito.